Aku bapak gini. Di data sekarang ulama nanti harus sertifikasi sekarang. Beli Salah sertifikasi tapi serahkan sama ulama, jangan ikut-ikutin deh, ya kan di agama. Yang benar, jangan buat aturan yang benar, masa ulama disekutu nih. Ente ngatur mulutnya apa nggak bisa? Ini kan marah karena mulutnya orang biadab, kurang ajar, menghina Al-Quran, menghina ulama. Nah, pas kita mau berbicara begini nih. Orang mau dikibulin begini, nggak benar ini, nggak benar. Karena itu saya nasihatkan kepada kaum muslimin. Kita ini mau digesek-gesek sekarang. Saya yakin nih Pak Kapolres ini nggak tahu apa-apa. Betul. Artinya taat dengan komandannya. Saya ingatkan, kalau atasannya salah, sama Pak sama sampean itu jadi makmum kepada imam yang batal. Pak polisi, taat sama Allah ya, taat sama Rasulullah, taat sama ulama. Kalau ada komandan yang tidak taat kepada Allah, batal. Takbir. Allah ikuti. Takbir. Jadi menghargai semua orang sebetulnya. Tapi kalau sudah begini nih, nggak benar. Sudah. Siap membela Islam. Siap membela Indonesia. Siap membela ulama. Siap membela akidah. Siap mati. Siap perang. Ditunggu komando. Tunggu komando. Takbir. Yang keras takbir. Ditunggu komando. Komandonya siapa? Ulama dong. Kalau ngikuti daripada ajakan orang-orang yang bukan ulama, jangan ya. Tunggu kompak dulu. Wa idastun firtum fanfiru. Kalau ada komando, bismillah. Bapak polisi, bapak tentara, Anda memang dilatih untuk menembak supaya musuh mati. Hebat. Tapi kami adalah dilatih untuk mati. Karena itu, sekalipun Anda bawa peluru, kami siap untuk agama, untuk Allah, untuk Muhammad Rasul, untuk akidah Ahlus Sunnah wal. Tidak usah lagi. Sekarang saya mau tanya. Ini supaya adil ya, supaya adil. Sekarang saya mau tanya. Saya tidak setuju sebenarnya dengan tulisan La ilaha illallah di segala tempat. Ya enggak? Enggak benar. Saya enggak setuju. Cuma kalau ada bendera ditulisi La ilaha illallah, diproses hukumnya. Oke. Anda memproses hukumnya. Tapi kalau bendera PKI, lambang PKI yang beredar, kenapa kok tidak diproses? Tapi tuntas. Di Indonesia, kenapa tidak protes sampai tuntas? Islam ini adalah memecah belah NKRI. Nggak ada, itu tuduhan-tuduhan nggak ada. Nggak ada dasarnya. Kalau Anda membuat tuduhan-tuduhan, ya bukan polisi ya. Artinya mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu menuduh orang yang membela agama Islam negeri ini dengan La ilaha illallah itu adalah pemecah belah NKRI. Sekarang kita punya juga slogan. Anda bukan membela NKRI, tapi Anda pro PKI. Pro PKI. Karena itu sekarang kita harus paham bahwa di Indonesia sudah mulai merebak paham-paham PKI.
yang sekarang itu rame, tapi kami ini merasa ini kok kita di Lukutu terus sama Sontoloyo Sontoloyo ini. Udah, karena itu saya minta Pasuruan ini sudah dari dulu Pak, sudah redam. Kok dipancing-pancing? Apa ini? Tidak benar nih. Ya karena itu, ayo kita meredam bersama. Kita kondisikan bersama. Nggak usah data-dataan. Datang ya kepada kiainya. Mau mendata kepada murid. Datang kepada kiainya kalau mendata. Mendata kepada murid. Ini tidak benar. Kenapa kami? Namanya kami yang merusak negeri ini. Kami yang menguasai negeri ini. Kami yang mau menjatuhkan kemana-mana. Kami tidak pernah begitu. Kami mengajak orang untuk berpikir. Kami mengajak orang-orang untuk bersolawat. Tapi kalau macam-macam, kami bisa mengajak orang-orang itu bergerak. Siap menyulai kiai. Siap menjulungi habaib. Muhammad. Saya sengaja bicara begini supaya keluar isi hati semuanya sampai akhir. Kalau keluar isi hati ini semuanya berarti bisa diarahkan, bisa dikontrol, ya, daripada nanti memendam. Ini sebetulnya polisi, tentara itu saudara-saudara kita, ya nggak? Jadi jangan sampai ada yang bergesekan, jangan sampai ada bergesek. Musuh kita adalah mulut-mulut biadab yang tidak punya aturan. Musuh kita bersama adalah orang-orang yang kurang ajar, tidak bermoral. Saya ini heran kadang-kadang ada partai-partai kok mendukung orang bermoral. Kira-kira bangsa Indonesia kalau dipimpin dengan orang yang mulutnya kotor seperti ini jadi apa mau orangnya bangsa Indonesia ini? Kita ini bangsa Indonesia ini bangsa yang dikenal bermoral. Ada promo Injilnya, ada itu. Dengan orang yang mulutnya seperti begini, Anda ini mau menjadikan pemimpin? Tidak. Kok orang-orang seperti gini didukung itu nggak benar. Ini bangsa-bangsa yang terkenal adabnya dan moralnya di seluruh dunia. Demi Allah, tamu-tamu saya, Pak, tamu-tamu saya. Itu kalau sudah dari luar negeri itu, kalau sudah melihat bangsa Indonesia itu nangis dia. Ini wajah-wajah semuanya kelihatan senyum, berarti. Kelihatan senyum, tukang becaknya senyum, supirnya senyum, yang ada di jalan senyum. Kita ini kadang-kadang berangkat ke luar negeri, kadang-kadang umroh, kadang ketemu orang sadis-sadis kadang-kadang di sana. Tapi di Indonesia ini semuanya senyum. Nah kok sekarang mau dipimpin dengan orang yang nggak ada adabnya, ngomong aja nggak terkontrol, sama ulama aja kurang ajar. Kita suruh diem aja nggak bisa dong, nggak bisa. Saya akan bawakan satu hadis tadi. Dan ini hadis menggambarkan bagaimana di akhir zaman benar ini seperti itu. Kata Nabi SAW, saya kuno alam nasi sanawatun khadda'ah. Saya kuno alam nasi sanawatun khadda'ah. Bakal akan terjadi kepada manusia tahun-tahun penipuan, pemalsuan. Pak, ini bukan saya, Rasulullah. Di mana tahun-tahun penipuan? Yukadzab fiha shadiq wa yusaddaq fiha al-kadhib. Yang dipercaya orang yang bohong. Orang yang jujur dituduh pembohong. Berangkat. Di tahun itu yang dipercaya orang yang bohong, orang yang jujur dituduh pembohong. Hoak. Dibilang bohong. Ya. Yang kedua, wa yu'taman fihal kha'in wa yukhawwan fihal amin. Di tahun-tahun itu orang yang khianat dikasih amanat, dipercaya, dikasih jabatan, pengkhianat
dikasih jabatan. Justru orang yang amanat dituduh pengkhianat. Kemudian yang ketiga, ini penting. Wayantik fiha ruwaibidah. Golongan Wahabidah banyak berbicara, banyak berkomentar. Kalau Umar Ruwaibidah ya Rasulullah, siapa itu golongan Ruwaibidah ya Rasulullah? At-tafih yatakallam fi amril ammah. Orang yang enggak berguna, omongannya di mana-mana, sok memikirkan kemaslahatan umat. Oh, enggak berguna, sok memikirkan kemaslahatan umat, padahal negerinya udah dijual ke negeri orang lain. Ekonominya dijual kepada negeri orang lain. Itu enggak berguna. Saya menghimbau kepada kaum muslimin, ayo kembali lagi ke jalan Allah sekarang. Kembali lagi ke jalan Allah. Kita ramaikan masjid-masjid sekarang. Doa bersama. Setiap sholat 5 waktu, jangan lupa gunut nazilah. Gunut nazilah. Kemudian jangan lupa mohon kepada Allah supaya Indonesia dipimpin dengan orang Islam Ahlus Sunnah wal. Orang Islam Ahlus Sunnah wal. Setuju pemimpinnya non-muslim? Setuju pemimpinnya non-muslim? Setuju pemimpinnya non-muslim? Setuju pemimpinnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pemimpin harus Islam dan Ahlus Sunnah wal. Jangan mau terperana, jangan mau Anda dibujuk dengan dalil-dalil yang kosong. Ulamanya banyak kok. Ya, ulamanya banyak. Enggak usah ikuti dalil-dalil yang kosong ini. Ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Nah, karena itu udahlah. Kita semuanya bangsa Indonesia, bangsa yang Pak. Enggak usah. Satu lagi, kita bangun negeri ini menjadi negeri yang mandiri. Kasihan nih. Ini yang betul anak-anak pribumi Indonesia nih yang jadi kuli, yang jadi beca, anak-anak pribumi Indonesia, yang macul anak pribumi Indonesia. Amin. Kemudian yang jadi bos orang lain nggak benar. Saya usul. Mulai sekarang kabarkan kepada ini. Mulai sekarang ayo kita kalau memberi barang hanya kepada orang beli beras dari tukunya orang, beli gula dari tukunya orang, beli kayu dari tukunya orang, beli semen dari tukunya orang, produk air produk orang. Kalau kita bisa begitu, semua kaum muslimin, insya Allah kekayaan kepada kaum muslimin. Tak kasih gambaran saja. 500 rupiah saja, 500 rupiah dari milik orang Islam setiap hari ini kembali kepada orang Islam. Dari 500 rupiah kali 1 juta orang Islam berarti per hari berapa? 500 juta. Kalau dari 10 juta orang Islam berarti per hari berapa? 5 miliar. Kalau dari 100 juta umat Islam berarti berapa? 50 miliar. Anda belanja, insya Allah setiap hari lebih daripada 5.000. Kalau 5.000 berarti sudah berapa? Dari 500 miliar, 1,5 triliun setiap hari. Kalau sampean beli dari kelontong-kelontong umat Islam, toko-toko kecil umat Islam, insya Allah 5 tahun jadi supermarket semuanya itu. Mereka kaya itu karena duitnya kita, saudara. Mereka kaya itu karena duitnya kita. Karena itu sekarang kita mengeluarkan duit, niatkan untuk umat belanja untuk membantu umat Mulai sekarang kita akan belanja kepada toko milik umat. Kita membeli produk milik umat. Insya Allah mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang yang jadi tukang sapu bukan pribumi tapi orang asing. Insya Allah 5 tahun yang akan datang yang jadi satpam bukan pribumi tapi orang
orang asing. Insya Allah biqudratillah. Karena itu umat Islam sekarang harus pandai. Nggak perlu kita rame-rame, nggak perlu kita bakar-bakar. Negeri ini kita jaga keamanannya, kondusifnya. Kita harus menguasai negeri ini, ekonominya, pemerintahannya, semuanya harus dari pribumi Indonesia dan beragama itu aja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, nggak usah suudzon sama ulama, nggak usah suudzon sama pondok. Pondok tidak mengeluarkan teroris. Teroris adalah ideologi dari luar Indonesia yang datang karena Anda juga yang membuka kerannya. Mereka datang ke sini akhirnya mengacaukan. Tapi pondok-pondok Indonesia tidak melakukan teroris, tapi manusia-manusia beradab. Tolong, kalau Anda mau mendata, data yang nggak jelas, yang sudah jelas nggak perlu didata. Datang aja, mau sowan, mau kenalan, mau silaturahim, ahlan wa sahlan, nggak perlu didata. Datang. Kalau Anda mendata, nih, yang punya pondok-pondok ada di mana desa-desa? Kalau ada yang mau mendata, futun, share. Tanya, mana surat tugasnya? Mana surat tugasnya? Apa perlunya mendata? Ojo beti. Karena kita belum pernah diginikin. Kalau ono urusan Nabi Ahok, kok masih diginikin? Kenapa? Kalau mau berbicara berlawanan dengan Ahok, kenapa? Kalau mau berbicara dengan orang yang non-muslimnya kurang ya dengan Al-Quran, dengan ulama, kenapa? Karena itu gak usah takut. Tanya sama dia, mana surat perintahnya? Futun, share, ada di mana-mana. Biar tahu bahwa ini adalah pekerjaan sangat menyinggung umat Islam, sangat menyinggung ulama. Mungkin Kapoldanya tidak kenal Jawa Timur. Karena itu Kapolda harus tahu dulu bagaimana itu Jawa Timur, bagaimana ulama-ulama. Jawa Timur ini adalah gudangnya NU. Jawa Timur ini adalah gudangnya NU. Jawa Timur ini adalah patuh dengan ulama. Mudah-mudahan insya Allah kepolisian kita ya kembali seperti semula. Anda adalah pengaman kami, Anda adalah mitra kami dalam dakwah ada di negeri ini dalam memperjuangkan Indonesia ini. Kami tidak ingin menguasai Indonesia sebagaimana mereka, tapi kami ingin menjadikan Indonesia ini adalah benar-benar dinikmati oleh pribumi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.